Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 2504010207175. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan materi komunikasi data dari sesi 7 hingga sesi 14. Ya, baik, langsung kita masuk ke materi. Latar belakang ya. Komunikasi data merupakan proses pertukaran informasi antara dua perangkat atau lebih ya melalui suatu media transmisi. Nah, dalam komunikasi data juga diperlukan berbagai mekanisme agar proses pengiriman dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien. Nah, materi yang dibahas pada sesi 7 hingga 14 yaitu meliputi tentang data link control, kemudian multiplexing, switching, packet switching, kemudian ATM atau asynchronous transfer mode ya. Selanjutnya ada frame relay dan juga ada teknik transmisi. Kita masuk pada data link control ya. Data link control digunakan untuk mengatur komunikasi antara transmitter dan juga receiver ya. Dan fungsi utamanya yaitu untuk mengalirkan data atau istilahnya flow control, kemudian untuk mendeteksi kesalahan ya, atau bisa disebut dengan error detection ya. Selanjutnya menangani kesalahan atau error control, kemudian mengatur pertukaran frame ya. Jadi fungsi utamanya itu seperti analogi pada gambar ini ya, dengan menggunakan metode flow control yaitu stop and wait dan juga sliding window. Nah, stop and wait itu seperti ketika ada request, maka ketika ada request masuk, maka satu request itu akan menunggu, dia akan melakukan acknowledgement ya. Setelah berhasil maka lanjut akan masuk. Nah, kemudian kalau sliding window itu beberapa request ya, itu bisa masuk sekaligus. Nah, itu dua metode yang digunakan untuk data link control. Kemudian selanjutnya ada error control dan juga HDLC ya, atau singkatan dari High Level Data Link Control. Nah, error control ini digunakan untuk menangani frame yang rusak atau hilang dengan menggunakan metode utama yaitu go back end, kemudian selective reject. Nah, go back end sendiri itu adalah mengirim ulang sejumlah frame setelah terjadi error ya. Jadi kalau ada error itu dia akan dikirim ulang langsung ya, berapapun kemudian. Nah, kemudian kalau selective reject itu hanya beberapa frame saja yang bermasalah ya yang dikirim ulang. Jadi jika ada masalah satu, maka hanya satu itu yang dikirim. Nah, kalau ada error berbeda dengan go back ya, kalau ada error itu maka dia akan kembali lagi kemudian mengirim ulang semuanya. Nah, kemudian ada HDLC atau High Level Data Link Control, yaitu protokol data link control yang menggunakan frame untuk pertukaran data dan juga kontrol ya. Menggunakan mode operasi yaitu NRM atau normal request mode, normal response mode, kemudian ada ABM asynchronous mode ya, kemudian ada ARM yaitu asynchronous request mode ya. Kemudian selanjutnya adalah multiplexing. Nah, multiplexing ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sumber data agar dapat menggunakan satu media transmisi, itu namanya multiplexing ya. Nah, jenis-jenisnya ada, yang pertama ada FDM, Frequency Division Multiplexing, yaitu membagi media berdasarkan frekuensi. Contoh ada radio broadcasting ya. Nah, analoginya seperti gelombang ini beberapa kan banyak ya. Ya seperti yang kita tahu ketika kita memutar sebuah radio ya. Nah, kita itu bisa berpindah-pindah channel ya. Salah satu contohnya kita bisa berpindah di channel dengan frekuensi 100 MHz. Nah,
kemudian ada channel yang lain. Nah, itu sebenarnya data yang dikirim itu banyak sekali channel ya di udara ya, sehingga kita bisa switching ke beberapa channel radio yang lain. Kemudian ada TDM yaitu Time Division Multiplexing, yaitu membagi media berdasarkan time slot. Kemudian yang terakhir adalah statistical TDM yaitu time slot dialokasikan secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Nah, tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan media transmisi ya. Jadi memang karena data itu dengan media transmisi itu bisa jadi ada keterbatasan, makanya dengan adanya multiplexing ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Nah, selanjutnya ada switching networks ya. Switching digunakan untuk menentukan bagaimana komunikasi dilakukan melalui jaringan yang terdiri banyak node ya. Ini seperti jaringan internet ya. Ini analoginya. Nah, salah satu contohnya adalah circuit switching, yaitu membentuk jalur komunikasi terlebih dahulu. Jalur khusus digunakan selama komunikasi. Nah, itu tahapannya adalah establishment, kemudian data transfer, setelah itu disconnect ya. Nah, ada beberapa jenis switching nih yang lain. Ada space division switching, ada time division switching ya. Nah, kalau berdasarkan artinya maka switching dibagi berdasarkan jumlah ruang ya. Kemudian ada juga time division itu yaitu switching yang dibagi berdasarkan waktu, jarak tempuh. Apakah node ini lebih cepat atau node ini lebih lambat ya. Kalau space itu apakah ruang ini sedang terbuka atau tidak. Nah, tujuan utamanya adalah memang digunakan untuk menentukan jalur yang akan digunakan dalam jaringan. Ini memang berbicara tentang efisiensi dan juga ketepatan ya. Karena dengan adanya route switching ya seperti internet, kita itu bisa mengakses secara cepat. Nah, di balik layar itu memang teknologi internet akan melakukan switching ke beberapa node yang paling dekat atau paling cepat. Kemudian ada paket switching ya. Paket switching merupakan metode komunikasi dengan membagi pesan menjadi beberapa paket. Nah, seperti gambar ini. Nah, konsep utamanya yaitu data dibagi menjadi beberapa paket. Kemudian paket memiliki informasi untuk diproses pengiriman. Kemudian paket disimpan secara sementara pada node menggunakan konsep store dan juga forward ya. Nah, jenis-jenisnya ada seperti ini ya. Ada datagram dan juga ada virtual circuit. Nah, kalau datagram ini setiap paket diperlakukan secara independen. Nah, paket ini bisa melewati jalur berbeda ya teman-teman. Kemudian paket ada yang tiba dalam urutan yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan pertukaran atau request sebuah HTTP ke server ya, itu bisa jadi itu di balik layar di OSI layer yang ada di jaringan ya, perangkat jaringan kita itu bisa memecah paket berdasarkan memecah paket ya menjadi beberapa maksudnya. Kemudian dari beberapa paket ini dia itu bisa melewati jalur yang berbeda, kemudian dan juga datangnya berbeda. Setelah sudah sampai di semua paket sudah sampai, maka paket akan disusun ulang sehingga membentuk sebuah informasi yang relevan. Kemudian ada virtual circuit yaitu menggunakan jalur yang logis ya, yang telah ditentukan. Kemudian paket menggunakan virtual circuit identifier. Kemudian routing ya. Nah, ini routing digunakan untuk menentukan jalur yang digunakan dalam jaringan. Nah, kriterianya seperti yang sebelumnya tadi dibicarakan ya. Ada minimum hop dan juga least cost ya. Jadi minimum hop ini dia itu yang paling dekat yang mana ya kan. Nah, sehingga dengan kita mencari yang paling dekat itu maka akan efisien dan juga lebih cepat ya. Kemudian ada least cost, ini akan menentukan seberapa costnya yang paling rendah seperti apa sehingga bisa menentukan jalur yang terbaik. Kemudian ada adaptive routing ya, menyesuaikan routing berdasarkan kondisi jaringan. Nah, memang kadang jaringan kita tidak selalu up ya, apalagi yang ketika kita menggunakan broadband internet maksudnya. Nah, itu kondisi jaringannya bisa berbeda sehingga routing itu juga adaptif ya, sehingga bisa menyesuaikan sesuai dengan jaringan kita.
Kemudian ada Asynchronous Transfer Mode ya, ATM. ATM merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan paket berukuran tetap yang disebut sel. Nah, ini karakteristik dari ATM yaitu menggunakan fixed size cell ya. Kemudian beberapa koneksi logik yang dapat digunakan satu interface fisik ya. Kemudian memiliki konsep virtual channel dan juga virtual path ya. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada istilah yaitu VPC, yaitu Virtual Path Connection, yaitu kumpulan beberapa VCC dengan endpoint-nya sama. Kemudian VCC itu sendiri yaitu Virtual Channel Connection, yaitu unit dasar switching dari ATM yang menggunakan dua end user ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini kemudian ada ATM cell ya. ATM menggunakan sel yang berukuran tetap dengan ukuran 53 octet ya. Jadi struktur ATM cell itu terbagi seperti gambar, ada 5 octet untuk header, kemudian 48 octet untuk information field. Nah, kalau dijumlah itu memang hasilnya ada 53 octet. Nah, untuk keuntungan penggunaan sel berukuran kecil ini yaitu ada mengurangi queuing delay karena memang ukurannya kecil sehingga mungkin bisa dimampatkan ya. Jadi tidak untuk delay dari antriannya itu bisa lebih efisien. Switching juga menjadi lebih efisien, kemudian memudahkan proses switching pada jaringan ya. Nah, ini ada ATM adaptation layer dan juga frame relay. ATM adaptation layer atau disingkat AAL mempunyai fungsi yaitu segmentation dan juga reassembly untuk menangani transmission error, menangani sel yang hilang, kemudian flow control dan juga timing. Nah, jenisnya itu ada yang AAL tipe 1, kemudian ada AAL tipe 2, kemudian ada AAL tipe 3 dan 4, kemudian ada yang tipe 5. Selanjutnya yaitu frame relay. Nah, ini adalah layer ya yang dikembangkan sebagai komunikasi yang lebih efisien dibanding versi X25, kemudian multiplexing dan juga switching dilakukan pada layer 2 dengan tujuan untuk mengurangi overhead dan juga kontrol dilakukan secara end-to-end pada higher layer ya. Nah, selanjutnya adalah teknik transmisi data digital. Nah, teknik transmisi menjelaskan bagaimana data dikirim dari transmitter menuju receiver ya. Jenisnya ada dua yaitu paralel yaitu dikirim secara bersamaan dan juga serial dikirim secara seri ya berurutan. Nah, untuk paralel ini beberapa bit dikirim secara bersamaan dengan kecepatan yang tinggi tetapi memang membutuhkan jalur yang lebih banyak. Nah, ini cocok untuk jarak yang pendek. Contohnya adalah komunikasi antar internal komputer yang ada di misalnya ada di kantor ya atau di toko yaitu bisa menggunakan teknik transmisi berupa paralel. Nah, kemudian ada serial transmission ya. Data dikirim melalui satu jalur yang lebih murah, cocok untuk komunikasi jarak jauh seperti kita ya, seperti telepon ya itu menggunakan serial ya karena memang jarak jauh kita bisa menelpon dari jarak yang sangat jauh ya berkilo-kilometer. Nah, itu tidak bisa menggunakan paralel tapi menggunakan serial transmission. Nah, perbandingan antara asynchronous dan juga synchronous ya. Asynchronous transmission seperti ini ya, start, kemudian ada data, kemudian ada parity, kemudian stop. Ini asynchronous ya. Data dikirim secara karakter demi karakter. Nah, menggunakan start bit, data bit dan juga parity bit dan juga stop bit. Ini asynchronous transmission itu sederhana dan murah ya. Dan juga memiliki tambahan bit untuk melakukan sinkronisasi karena memang datanya itu dikirim karakter by karakter. Kemudian synchronous transmission ya, berupa frame ya, menggunakan pengaturan waktu berdasarkan clock. Kemudian data dikirim dalam bentuk frame. Nah, ini akan lebih efisien untuk pengiriman blok yang besar ya karena memang berdasarkan frame dari clock ya. Jadi overhead akan relatif lebih kecil seperti ini. Nah, kesimpulannya yaitu komunikasi data terdiri dari berbagai mekanisme yang saling mendukung ya. Mulai dari data link control yang mengatur aliran data dan juga kesalahan data, kemudian ada multiplexing yang meningkatkan efisiensi
penggunaan media transmisi ya. Kemudian ada switching dan juga routing untuk menentukan jalur komunikasi ya. Sehingga seperti contoh yang modern seperti kita ya, yaitu internet. Nah, itu di balik layarnya itu dia ada teknologi untuk switching dan juga routing, sehingga makanya kita ketika mengakses suatu website atau mau streaming YouTube itu datanya cepat karena memang di balik layar itu dia itu bisa routing kemanapun ya, yang terdekat atau yang tercepat ya. Kemudian ada teknik transmisi, yaitu menentukan bagaimana data dikirim secara fisik ya. Kemudian ada frame relay yang digunakan untuk mengurangi overhead komunikasi ya. Kemudian ada ATM, asynchronous transfer mode, menggunakan fixed site cell ya, ini untuk efisiensi juga. Kemudian ada packet switching, jadi data dikirimkan dalam bentuk paket ya. Seperti mungkin analoginya seperti paket JNE ya. Jadi JNE itu kalau sekali kirim itu terdiri banyak paket ya. Nah, keseluruhan konsep tersebut itu memang menjadi dasar dalam memahami proses komunikasi data pada jaringan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan juga saya ucapkan terima kasih.